mengganggu. Jadi kami di sini dari calon guru penggerak angkatan 9 memiliki tugas untuk mewawancarai kepala sekolah tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di sekolah ini. Nah, jadi yang perlu kami sampaikan ke Bapak bagaimana sebenarnya selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau Bapak bujukan moralnya. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak untuk memperkenalkan diri dulu ya Pak ya. Ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Indra SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kalakaden. Oke, kami ulang ya Pak ya. Jadi gini, selama Bapak memimpin di sini, kira-kira ada berapa tahun ya Pak ya dari SMP 1 ya? Lebih kurang 2 tahun. Oke, lebih kurang ya. Bahkan bulan 3 tanggal 15 dan 2 tahun. Bulan 3 tanggal 15 ya Pak ya. Oke, udah 2 tahun full ya Pak ya? 2 tahun full. Nah, jadi selama 2 tahun nantinya Bapak sudah berada di sini bergabung dengan kami. Kira-kira nih, nah bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Di sini kami ada memakai dilema etika dan bujukan khusus moral. Oke, jadi berarti Bapak untuk mengidentifikasi itu caranya bagaimana tuh? Apakah dia apa permasalahan itu mungkin misalnya itu yang dibuat dari sekolah atau dari keluarganya itu dari lingkungannya, lingkungan tempat tinggal. Oke. Jadi Bapak mengidentifikasinya dengan melihat latar belakang ya Pak ya. Oke. Selanjutnya Pak ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar sebenarnya dan sama-sama mengandung. Pertama kita ambil keputusan itu, yang pertama kita ambil keputusan itu kita tindak lanjuti dulu tentang keluarganya, tempat tinggalnya. Setelah itu itu apa permasalahan anak yang di lingkungan tempat tinggal. Yang kedua kita ambil kita samakan dengan peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu yang apa yang sesuai peraturan. Jadi di antara lingkungan tempat tinggal ataupun peraturan di sekolah itu kita samakan dengan satu lagi. Baru kita ambil dari kebijakan dengan rapat antara dewan guru. Rapat dengan dewan guru beserta dengan guru BK maupun wali kelas. Itu memutuskan suatu permasalahan. Berarti Bapak melibatkan orang-orang penting di sekolah Pak ya, seperti guru BK dan wali kelas Pak ya, dan kesiswaan. Oke, alhamdulillah. Nah, oke, selanjutnya Pak ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah yang pertama kami lakukan itu kami menurunkan wali kelas dan guru BK ke tempat tinggal siswa apa permasalahan di sana. Kalau ada permasalahan baru kami tindaklanjuti, kami bawa ke sekolah, baru mengadakan rapat sama dewan guru ke sekolah, termasuk di situ komite sekolah. Komite juga ya. Tentang kita itu dengan perasaan itu, dengan sebenarnya sosial kita kepada anak. Ketika anak itu ada permasalahan, kalau kita lihat dari latar belakangnya memang betul-betul sangat memperhatikan. Itu yang agak menentang dengan hati kita, dengan hati dan perasaan kita. Jadi keputusannya ada. Ada. Oke. Nah, apa selanjutnya? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak langsung ada jadwal tertentu? Misalnya, enggak, ini masalah ini kita selesaikan nanti aja, jadwal saya sekian, atau langsung pada saat ada masalah tersebut? Pada saat terjadi permasalahan itu kita harus memanggil kepada orang tua, harus kita putuskan pada saat itu. Masya Allah. Berarti langsung ditindaklanjuti ya Pak ya. Oke. Nah, kalau memang Bapak tindak-lanjuti pada saat waktu yang bertepatan kejadiannya lah kita bilang kasusnya. Prosedurnya apa yang Bapak lakukan tuh Pak? Prosedurnya yang pertama yang kita lakukan itu kita memanggil pada orang tua. Memanggil orang tua dan sekolah nih Pak ya. Masya Allah. Pak, mohon izin ini yang terakhir ya Pak ya. Nah, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, mulai dari Bapak menyelesaikan kasus dengan memilih dilema etika, mengesampingkan yang namanya bujukan moral, Bapak melibatkan semua stakeholder, Bapak memutuskan suatu permasalahan itu
dengan diskusi dengan semua stakeholder sekolah, dan Bapak menyelesaikan masalah itu dengan tepat waktu, artinya tidak menunda-nunda. Nah, pertanyaan saya selama ini Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pada saat Bapak mengambil keputusan dalam etika itu? Ya, ada kejadian suatu di desa, di sekolah saya. Kejadiannya itu anak itu sering tidak melanggar peraturan di sekolah, sering terlambat, misalnya peraturan di sekolah sering dilanggar. Setelah itu kami melakukan meninjau langsung ke tempat tinggal anak-anak melalui guru BK, guru kesiswaan, maupun guru tugas. Ternyata anak itu adalah salah satu punggung orang tua. Karena di situ orang tuanya adalah keadaan sakit lumpuh total. Jadi anak itu dibagi berobat. Nah itulah peraturan ini bisa kita masuk kepada Ilmu etika. Itu permasalahannya. Jadi kira-kira apa yang bisa Bapak ambil dari mengambil maksudnya gini, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari keputusan ilmu etika itu? Bapak kan kasihan nih. Ya. Kira-kira apa pembelajaran yang bisa Bapak ambil karena Bapak merasa kasihan sama anak-anak itu? Karena tentang hidupnya di keluarga itu, misalnya di tempat tinggalnya di keluarga itu benar dengan orang tuanya keadaan sakit ataupun keadaan lumpuh, tidak bisa melakukan jadi sebagai orang tua, sebagai pengganti orang tua lah. Jadi anak ini di situ saya ambil sebagai pembelajaran untuk kita. Untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai bagaimana seorang pimpinan itu mengambil keputusan di sekolah yang saat ini ya, Ibu pimpinan. Sebelumnya Ibu, saya mohon Ibu untuk memperkenalkan diri dulu ya Bu ya. Oke, silakan Ibu. Nama saya Esmelinda SPD. Saya pimpinan atau kepala sekolah di SMP Negeri 5 Badar. Oke, dari 5 Badar ya Bu ya. Oke, Ibu, sebelum saya menanyakan ke Ibu udah berapa tahun ya jadi kepala sekolah di SMP 5 Badar ya? Lebih kurang 2 tahun. Oh, 2 tahun. Oke. Ibu, selama 2 tahun Ibu memimpin di SMP 5 Badar, tentu ada ya Bu ya kasus-kasus yang pernah Ibu tangani ya Bu ya. Baik itu kasus-kasus yang dikaitkan di dilema etika ataupun rujukan moral. Nah Ibu, mohon izin pertanyaan saya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus ini merupakan dilema etika atau rujukan moral? Menurut Ibu bagaimana itu Bu ya? Kita dapat melihat apakah kasus itu merupakan dilema etika atau rujukan moral. Kita lihat dari latar belakang kasus itu. Ya Bu. Jika kasus itu memerlukan penanganan rasa kepedulian, rasa kemanusiaan yang perlu kita bantu, itu merupakan kasus dilema etika. Oke Ibu. Tetapi jika kasus itu berlatar belakang harus ditegakkan dengan tanggung jawab, maka itu merupakan kasus rujukan moral. Oke. Berarti Ibu melihat dari latar belakang kasus ya Bu ya untuk mengidentifikasinya. Oke. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan, di mana kepentingan itu atau kasus itu sebenarnya sama-sama benar. Nah, jadi bagaimana cara Ibu itu mengambil keputusan di mana keputusan itu mengandung nilai-nilai kebajikan? Gimana cara Ibu mengambil keputusan? Untuk pengambilan keputusan kita melibatkan Jadi Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan?
Ibu mengambil keputusan di sekolah? Siapa yang Ibu libatkan di situ dan bagaimana tekniknya Ibu mengambil keputusan tersebut? Tentunya kita mengambil keputusan itu bekerja sama dengan stakeholder di sekolah, di mana di sekolah ada wakil kepala sekolah yang membidangi bidang masing-masing, ada untuk di bidang kurikulum, di bidang kesiswaan. Kita melihat bidang mana untuk penyelesaian kasus tersebut. Berarti segala keputusan Ibu ini terutama dengan dua kepentingan yang sama tadi yang ada nilai kebajikannya, Ibu melibatkan stakeholder sekolah ya Bu ya. Oke. Selanjutnya Ibu, apabila Ibu menangani suatu kasus di sekolah, mungkin ada kasus yang pernah ya Bu ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan selama ini? Apa yang langkah pertama Ibu lakukan ketika Ibu ada menangani kasus di sekolah ini? Jika ada kasus di sekolah, langkah yang pertama kita tangani dengan menyelesaikan kasus itu dengan segera. Oke. Kemudian yang kedua, kita menyerahkan kasus tersebut kepada pihak yang berkaitan langsung dengan bidang mana yang menyelesaikan kasus tersebut. Oke. Berarti yang pertama menyelesaikan dengan cepatnya ya Bu ya. Kemudian Ibu akan mengalihkan ke bidang apa saja yang selama ini yang Ibu anggap itu paling efektif Bu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dari etika. Setelah kita menyelesaikan kasus itu dengan segera, lalu kita berkoordinasi dengan stakeholder, penyelesaian kasus yang paling efektif adalah dengan menemukan solusi yang tepat. Siapa yang menangani kasus itu dengan tepat, kita mengetahui siapa-siapa yang memiliki solusi atau tanggapan yang terbaik untuk menyelesaikan kasus tersebut. Berarti Ibu menemukan solusi dengan cepat ya Bu ya, dengan cepat dan tepat dan tanggap ya Bu ya. Oke, selanjutnya Bu ya, nomor 5 ini, hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan di dalam etika? Apa yang menjadi tantangan Ibu yang paling utama? Tentunya dalam penyelesaian suatu kasus yang muncul, kita mempertimbangkan bagaimana tetap menegakkan tanggung jawab, tetapi dalam penegakan tanggung jawab itu jangan sampai mengesampingkan sesuatu hal yang penting, misalnya seperti memperhatikan keadaan anggota atau misalnya menghargai bawahan, misalnya seperti itu. Oke, berarti Ibu ketika Ibu itu tantangannya ketika Ibu mengambil keputusan itu dengan bertanggung jawab, tapi tidak akan begitu ke pihak lain ya Bu ya, yang menjadi dari situ ya Bu ya. Oke Ibu, saya suka sekali tantangan yang pernah Ibu lewatin itu. Oke, nomor 6 ya Bu ya. Nah, apakah Ibu punya jadwal tertentu Bu pada saat Ibu ingin menyelesaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum saya memperkenalkan diri, saya ucapkan terima kasih atas lapangan waktu Bapak untuk saya untuk menjalankan tugas ini. Jadi sebelumnya saya adalah Ahmad Selia, saya Ahmad Selia, berasal dari SMP Negeri 1 Kota Cani. Kemudian saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 9. Dan kami di sini memiliki tugas untuk mewawancarai pimpinan, pimpinan di selaku sekolah, bagaimana selama ini pimpinan tersebut mengambil keputusan, baik itu keputusan atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Dan saya sangat berharap sekali saya bisa mengambil pembelajaran dari yang selama ini Bapak lakukan. Mudah-mudahan kedepannya Bapak bisa saya jadikan motivasi saya ke depannya, bagaimana nantinya kita bisa mengambil keputusan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Oh, jadi begini Bu, sedikit saya terangkan kan. Jadi untuk dilema etikanya itu benar lawan salah, itu etikanya. Jadi untuk
permasalahan ibu di sekolah, ya tentang kenaikan kelas. Nah, jadi untuk tentang kenaikan kelas itu biasanya kalau saya sebagai pimpinan, saya akan merembukkan dulu. Nah, sebelum kenaikan kelas itu saya akan rapatkan dulu wali kelasnya, kurikulum, wakil kesiswaan, semua saya rapatkan dulu. Baru kami putuskan tentang kenaikan kelas. Karena kenaikan kelas itu ada beberapa kriterianya, Bu, yang tidak boleh kita pungkiri. Mungkin ada salah satu nanti siswa kita luar biasa jahatnya, mungkin. Jadi dari etikanya ada nggak penilaian dari siswanya, dari wali kelasnya? Kalau ada penilaian dari siswa, dari wali kelasnya, baru kita rembukan, baru saya mengetahui. Itu baru kita naikkan kelas. Layak nggak dia naik kelas? Itu. Oke, baiklah. Ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya tanyakan ke Bapak. Acara ini pertama, selama ini sebagai Bapak menjadi pimpinan di sekolah Bapak pimpin saat ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus, oh ini kasusnya dilema etika, oh ini kasusnya bujukan moral. Kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi bahwasanya ini kasus yang dilema etika atau bujukan moral? Ya Bu, jadi pertanyaan Ibu itu sangat bagus kan gitu. Jadi rujukan moral itu ya kita bilangkan benar lawan salah. Jadi persoalannya apabila salah satu siswa yang perlu kita naikkan, tetapi dia bisa untuk membaca, bisa menulis, ada kaitannya dengan moral, tingkah lakunya tidak tidak mengizinkan, tingkah lakunya tidak baik. Jadi itu pun perlu kita proses, Bu. Perlu kita proses. Kita panggil wali kelasnya, bisa enggak kita usahakan dia untuk naik kelas walaupun dia pintar. Tetapi itu kan sudah ada moral dari dirinya. Siswa itu perlu kita koreksi dengan bagus. Jangan asal kita naikkan kelas. Kan gitu, Bu. Jadi itulah intinya. Jadi Bapak melihat dulu Pak ya bagaimana permasalahan sebenarnya. Bagaimana permasalahannya. Oke. Yang kedua Pak, selanjutnya gini selama Bapak menjalankan pengambil keputusan di sekolah nih, terutama kasus-kasus di mana ada kasus yang kepentingannya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, pertanyaannya gini Pak, bagaimana Bapak mengambil keputusan tersebut? Iya, mengambil keputusan kita rembukan dulu. Oh, dirembukan. Dirembukan atau dirapatkan dulu, Bu. Kalau sudah selesai rapatkan dengan wali kelasnya, dengan yang bersangkutan, baru kita upayakan untuk kenaikan kelas. Jangan kita asal-asal naik kelas. Jadi orangnya nggak tahu kita. Itulah prosesnya, Bu. Proses untuk kenaikan kelas suatu siswa itu perlu banyak prosesnya. Itu perlu banyak proses. Kalau seandainya kita asal-asalan untuk naikkan kelas nanti, jadi untuk tingkatan atas pun nanti berbahaya bagi kita. Jadi perlu proses. Untuk itu wali kelasnya yang paling utama. Kalau sudah wali kelasnya yang mengetahui, baru diinformasikan atau dikabarkan dengan kepala sekolah atau pimpinan. Baru pimpinan yang memutuskan. Itu termasuk langkah-langkah juga. Langkah-langkah itu. Pak, mantap sekali artinya dari satu pertanyaan Bapak bisa menjawab langsung dua jawaban. Terima kasih banyak Pak ya. Oke, Pak, selanjutnya hal apa saja yang selama ini yang menurut Bapak paling efektif sekali dalam pengambilan keputusan di etika itu? Yang paling efektif apa? Yang menurut saya, kalau yang paling efektif itu adalah merapatkan antara berarti merapatkan. Bagaimanapun permasalahan di sekolah, Bu, baik siswa, baik guru sekalipun, itu tetap kita laksanakan rapat. Kalau sudah ada penyelesaian dengan kebersamaan dengan guru, baru kita putuskan. Itu intinya. Berarti paling efektif harus kita efektif. Yang paling bagus adalah rapatkan. Oke Pak, jadi Bapak rapatkan keputusannya bersama ya? Keputusan bersama. Tidak boleh sendirian, Bu. Kira-kira Pak, tantangan apa nih Pak yang pernah Bapak dapatkan? Tantangannya banyak. Yang pertama itu tentunya tantangan untuk kenaikan kelas itu apabila kita tidak naikkan kelas, walinya agak ngamuk. Walinya ngamuk. Kenapa seperti itu? Karena anaknya itu di dalam keluarganya cuma dia mengetahui tentang anaknya baik apa segala macam, tapi belum tentu juga di sekolah, Bu. Karena di sekolah banyak pengaruh. Lingkungan sekolah itu kan banyak siswa-siswa, kan gitu. Jadi permasalahan banyak sekali. Tentu yang paling detailnya itu tadi, orang tuanya keberatan tidak naikkan kelas. Itu tantangannya. Itu tantangannya. Berarti bisa jadi nih Pak, tantangannya itu kalau bisa saya ambil kesimpulannya orang tuanya agresif. Orang tuanya agresif. Langsung marah-marah. Tidak mengetahui tentang siswanya, tentang anaknya di sekolah. Oke
Pak, Iya. selanjutnya, nah ketika ada permasalahan seperti itu, contohnya seperti ada yang naik kelas, orang Iya, tuh iya. jadi agresif. Nah, Hmm. kira-kira nih, ketika Bapak menemukan hal seperti itu, apakah Bapak langsung menyelesaikan hari itu juga? Atau Bapak pakai prosedur lagi? Atau bagaimana itu? Kalau menurut saya sebagai pimpinan Bu, saya sudah pengalaman seperti itu. Saya buat dua-duanya. Saya buat jadwalnya untuk menyelesaikan permasalahan. Tidak langsung kita apakan, kan gitu. Jadi kita buat jadwalnya, kita panggil orang tua, kita panggil siswa wali kelasnya, kita rembukkan di situ. Baru kita selesaikan permasalahan. Apa permasalahannya? Oke.